Etika bertanya saat kita interview dengan HRD. I'm just trying to get by. I don't know how you do it. Trying to keep you off my mind. I can't hold to it. You make it easy, but every time I fall back again. Pada dasarnya sebenarnya setiap orang tuh butuh persiapan. Nah, jadi kalau ada sesi-sesi pertanyaan di mana kita interview dan kemudian kita disuruh nih bertanya, ada pertanyaan gak sih? Nah, apa nih yang harus kita jawab gitu ya. Kadang-kadang pada saat interview tersebut kita itu harus tahu gitu ya, apakah kita tuh menunjukkan ketertarikan dengan posisi dan perusahaan tersebut gitu ya. Dan HRD tuh bisa melihat loh kualitas dari pertanyaan kita. Nah, jadi apa nih yang harus kita persiapkan dan nanyainnya hal-hal yang seperti apa. Kalau kita bingung, kita nggak yakin gitu ya, pasti tentunya lowongan atau posisi yang kita lamar sudah pasti dari gestur tubuh kita juga kecenderungannya akan mempengaruhi proses kita diterima di tempat kerja. Nah, di sini aku bagikan beberapa pertanyaan-pertanyaannya dan kira-kira apa aja persiapannya. Nah, sebelum melakukan wawancara kerja, ada baiknya sih kamu harus menyiapkan dulu nih berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mau kamu tanyakan gitu ya. Nah, artinya kamu harus membuat nih daftar pertanyaannya gitu ya. Kemudian mempersiapkan diri gitu ya kalau nanti kesesuaiannya dalam proses wawancara tadi gitu ya. Kemudian harus diingat nih pertanyaan-pertanyaan siapa, dengan siapa nanti kamu melakukan wawancara gitu ya. Dan secara umum ada jenis sih wawancara-wawancaranya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu apa aja ya, sini aku bagikan list-listnya. Nah, list pertanyaan ke HRD nih saat interview pasti kita coba tanya nih, misalnya bagaimana sih budaya kerja di perusahaan ini. Nah, bisa juga bertanya tentang posisi dan tim atau kesempatan untuk berkembang. Misalnya kandidat dengan kualifikasi seperti apa nih yang paling sesuai untuk mengisi posisi ini gitu ya. Kemudian apakah saya akan bekerja dengan tim atau sendiri nih? Apakah ada tim atau seberapa besar sih tim tersebut gitu ya. Kemudian apakah di posisi tersebut merupakan posisi baru atau posisi yang baru saja kosong. Nah, jika posisi itu bisa jadi perusahaan tersebut sedang bertumbuh, bisa jadi kan masih baru gitu ya. Kemudian bisa juga bertanya bagaimana sih karir path posisi di jabatan yang saya lamar ini gitu ya, kedepannya seperti apa. Kemudian bisa juga ditanyakan apakah ada training-training yang disediakan untuk mendukung posisi ini gitu ya. Jika kita bertanya tentang training, pastinya kita juga harus tahu apakah ini dilakukan dari perusahaan sendiri atau menggunakan lembaga training atau profesional gitu. Nah, adapun juga kalau kita mau bertanya tentang proses rekrutmennya gitu ya, proses kita hiring saat ini gitu ya, bisa aja ditanyakan, jika saya lolos, apa nih proses rekrutmen selanjutnya atau seleksi selanjutnya seperti apa gitu, proses hiringnya gitu ya. Kemudian apakah ada target waktu tertentu enggak untuk mengisi posisi tersebut gitu ya. Dan juga bisa aja kamu tanyakan gini, apakah bagaimana dengan proses hiringnya, pernah ada terjadi tidak ketemu dengan kandidat atau tidak, terus bagaimana ada proses layoff gitu ya, misalnya kedepannya seperti apa. Kemudian bagaimana masalah cut off gitu ya, atau kalau misalkan masuk di perusahaan startup, apakah perusahaan itu punya next funding ya gitu dalam waktu dekat atau kedepannya seperti apa. Nah, tips juga kita bertanya, pasti kita juga gampang sih melihat juga banyak di website atau loker-loker di mana ada gitu ya informasinya. Namun harus dipastikan bahwa kita harus punya persiapan ini gitu ya, supaya kamu bisa mempersiapkan gitu ya proses hiring kamu dengan baik. Dan juga kalaupun kamu bertanya, bagaimana juga kamu tahu
tentang kondisi perusahaan ini gitu ya, kompetitor perusahaan ini seperti apa gitu ya, apa yang diharapkan dari posisi ini dengan saya gitu. Itu juga melihat bagaimana kedepannya perusahaan ini gitu. Jadi teman-teman bisa jadi pertimbangan nih gitu ya pada saat wawancara gitu, dan mempersiapkan diri nih untuk pada saat proses interview gitu ya, karena sudah pasti pertanyaan-pertanyaan itu sangat berhubungan dengan posisi jabatan dan juga culture. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita mudah gitu ya mencarinya, misalnya job desk-nya apa gitu ya, kemudian gaji, kalau misalkan dia sudah pasang di website berarti kan udah kurang lebih udah tahu gambarannya gitu ya. Terus apa nama websitenya gitu, apa nama PT-nya, itu kan nggak perlu ditanyakan sebenarnya. Jadi teman-teman harus hindari ya beberapa pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian jangan lupa juga, karena yang namanya interview kerja kan kesempatan untuk kita mengembangkan karir, kemudian mendapatkan pekerjaan-pekerjaan impian kita. Jadi usahakan untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan itu, karena itulah kita perlu mempelajari banyak tips interview sehingga informasi ini berguna. Dan apa yang aku sampaikan dalam konten ini semoga teman-teman bisa belajar. Ternyata butuh persiapan, butuh pertanyaan-pertanyaan yang juga punya kapabilitas sesuai dengan posisi kita gitu ya, dan kita melihat culture dari perusahaan serta menunjukkan kesiapan kita memahami perusahaannya dan kesiapan kita dari profil kita gitu ya, attitude kita gitu ya, dan bagaimana kita benar-benar layak gitu ya untuk diterima oleh HRD. Nah, semoga teman-teman senang. Jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman suka dengan konten-konten HR seperti ini, jangan lupa tetap stay tune terus di Maria Vina YouTube aku, channel aku, dan jangan lupa untuk like dan subscribe, dan pantengin terus informasi yang berguna untuk dunia HR, karir, tips kerja maupun mindfulness, dan membangun kegiatan-kegiatan yang positif, habit-habit yang membangun, dan tentunya menambah value dari hidup kita. Semoga berguna ya guys. Thank you for watching.